Ayah bunda sudah tahu belum apa itu MPASI? Jika belum tahu, mari kita berkenalan dengan MPASI. MPASI atau makanan pendamping ASI merupakan makanan yang mengandung zat gizi dan diberikan kepada bayi mulai usia 6 hingga 24 bulan guna mencukupi pemenuhan gizi selain ASI. Menurut WHO, pada tahun 2003 merekomendasikan agar pemberian MPASI memenuhi 4 syarat, yaitu tepat waktu, bergizi lengkap, cukup dan seimbang, aman, dan diberikan dengan cara yang benar. Ada 4 standar emas dalam pemberian MPASI kepada bayi. Yang pertama, inisiasi menyusui dini atau IMD yang dilakukan segera setelah bayi dilahirkan. Yang kedua, ASI eksklusif, yaitu pemberian air susu ibu saja hingga usia bayi 6 bulan. Yang ketiga, MPASI buatan rumah yang berkualitas dimulai dari usia bayi 6 bulan. Selanjutnya, tetap diberikan ASI hingga bayi berusia 2 tahun. Ada hal penting dalam pemberian MPASI kepada bayi. Yang pertama, usia bayi. Yang kedua, frekuensi pemberian makan pendamping ASI. Yang ketiga, tekstur makanan. Yang keempat, keanekaragaman makanan. Yang kelima, keaktifan anak. Dan yang terakhir, kebersihan. Ayah dan bunda sudah tahu belum ciri-ciri dan pola pemberian MPASI kepada bayi yang baik itu seperti apa? Yang pertama, kaya akan zat gizi berupa energi, protein, lemak, dan zat gizi mikro lainnya, termasuk vitamin dan mineral. Kedua, bersih dan aman. Yang ketiga, tidak memiliki rasa yang tajam seperti asin ataupun pedas. Yang keempat, mudah dikonsumsi anak. Yang kelima, disukai anak. Yang keenam, tersedia secara lokal dan mudah untuk disiapkan. Nah, ayah bunda, untuk pemberian MPASI dapat disesuaikan dengan usia bayi dan dibagi menjadi MPASI untuk bayi usia 6 hingga 7 bulan dapat diberikan frekuensi sebanyak 1 hingga 2 kali sehari. Banyaknya makanan yang diberikan yaitu 2 hingga 3 sendok makan. Teksturnya berupa tekstur cair atau agak kental. Keragamannya dikenalkan dengan bahan tunggal terlebih dahulu berupa sari buah, wortel, dan pisang. Tetap susui bayi setelah makan. MPASI untuk bayi usia 8 hingga 9 bulan, frekuensi 2 hingga 3 kali makan berat dan 1 hingga 2 kali makan ringan berupa snack. Banyaknya makanan tingkatkan perlahan hingga 125 ml atau setara dengan setengah mangkuk kecil. Tekstur makanan, makanan lumat. Keragaman makanan berupa makanan pokok, ikan, daging, telur, kacang-kacangan, buah, dan sayur. Selanjutnya, tetap susui bayi hingga 2 tahun. MPASI untuk bayi usia 10 hingga 12 bulan. Frekuensi 2-3 kali makan berat dan 1-2 kali makan ringan berupa snack. Banyaknya makanan tingkatkan perlahan hingga 125-200 ml. Teksturnya makanan cincang. Keragaman makanan berupa makanan pokok, ikan, daging, kacang-kacangan, buah, dan sayur. Tetap susui bayi hingga usia 2 tahun. MPASI untuk bayi 12 hingga 24 bulan berfrekuensi 2 hingga 3 kali makanan berat dan 1-2 kali makanan ringan berupa snack. Banyaknya makanan tingkatkan perlahan hingga 200-250 ml. Teksturnya berupa makanan orang dewasa, tetapi tetap disesuaikan dengan anak. Keragaman makanan berupa makanan pokok, ikan, daging, telur, buah, dan sayur. Tetap susui bayi hingga usia 2 tahun. Hati-hati, ada bahaya yang menghantui anak ayah dan bunda jika mendapatkan MPASI sebelum usianya. Diare, konstipasi, infeksi saluran cerna, kekurangan zat gizi, gizi buruk, bahkan bisa beresiko kematian. Pemberian MPASI merupakan tanggung jawab bersama ayah dan bunda. Dengan kerjasama orang tua yang baik,
tentu menjadi faktor utama tumbuh kembang bayi secara optimal.